Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Fadilah, NIM 221310040. Di sini saya ingin menggambarkan atau menjelaskan mengenai etika deontologi dan utilitarisme. Jadi ada dua teori yang berbeda dalam pendekatannya terhadap penilaian tindakan moral. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu etika deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani yang artinya deon adalah kewajiban dan logos itu ilmu. Kewajiban atau aturan adalah teori etika yang menekankan kewajiban atau aturan dalam menentukan apa tindakan benar itu salah. Etika ini berfokus pada prinsip atau norma yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan akibat dan hasil dari tindakan tersebut. Terus prinsip utama deontologi yaitu tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan kewajiban moral atau aturan, bukan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan. Contohnya jika seseorang berjanji untuk membantu temannya, maka dia harus menepati janji itu, meskipun membantu temannya mungkin akan menimbulkan kerugian pribadi atau kesulitan. Jadi tersebut contoh yang lebih terkenal dari etika deontologi adalah pemikiran Immanuel Kant. Dia berpendapat bahwa kita harus bertindak sesuai dengan prinsip yang dapat diterima secara universal. Misalnya tidak boleh bohong, meskipun berbohong bisa jadi menghasilkan hasil yang baik. Seperti itu. Jadi seperti itu etika deontologi. Terus yang selanjutnya yaitu etika utilitarisme. Etika utilitarisme adalah teori yang berfokus pada hasil atau akibat dari suatu tindakan. Tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan sejauh mana mereka menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Prinsip utama yang digunakan oleh utilitarisme, tindakan yang paling moral adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar untuk orang sebanyak mungkin. Contohnya seperti ini, jika menyelamatkan 5 orang dengan mengorbankan 1 orang, maka tindakan tersebut dianggap benar menurut prinsip utilitarian. Karena hasilnya lebih banyak bermanfaat atau memberikan manfaat lebih banyak, meskipun ada kerugian pada 1 orang. Contoh terkenal dan dalam etika utilitarisme adalah pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mereka mengusulkan prinsip kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Seperti itu. Gambaran visual tentang etika deontologi bisa digambarkan sebagai sebuah jalan yang lurus dengan tanda yang jelas yang menunjukkan aturan yang harus diikuti, seperti jalan dengan rambu-rambu yang mengharuskan pengemudi untuk berhenti meskipun tidak ada kendaraan lain di sekitar. Itu gambaran visualnya. Dan gambaran visual etika utilitarisme yaitu bisa digambarkan seperti balok keseimbangan atau timbangan, di mana kita harus menyeimbangkan jumlah kebahagiaan atau kesejahteraan yang dihasilkan oleh suatu tindakan. Jika timbangan lebih banyak pada satu sisi, misalnya lebih banyak kebahagiaan daripada tidak bahagia, tidak sejahtera, maka tindakan itu dianggap benar. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya saya ingin menjawab, kalau ada seseorang sedang dikejar-kejar oleh orang lain yang membawa golok yang akan membunuhnya, kalau ketangkap lalu
orang yang dikejar-kejar itu sembunyi di rumah Anda. Lalu Anda ditanya oleh orang yang membawa golok ketangkap, lalu orang itu ditanya menanyakan terkait dengan orang-orang yang membawa golok tersebut. Apakah Anda akan menjawab jujur atau bohong? Jadi dalam situasi seperti ini, baik dari perspektif etika deontologi maupun utilitarisme, ada perbedaan pendekatan dalam menentukan tindakan yang benar. Etika deontologi berfokus pada kewajiban, moral, dan aturan yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Nah, Immanuel Kant berpendapat bahwa kita harus bertindak sesuai dengan prinsip moral yang universal, seperti berkata jujur dalam segala situasi, meskipun akan tahu apa itu konsekuensinya. Pendapat dalam situasi ini, menurut deontologi, Anda harus jujur. Terus selanjutnya mengenai pandangan utilitarisme dengan pertanyaan tersebut, yaitu berfokus pada tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar atau kebahagiaan dengan jumlah orang yang paling banyak. Dalam situasi ini, seseorang harus mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan yang diambil dan memberi hasil terbaik secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau paparkan mengenai etika, deontologi, dan utilitarisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.